Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Safitri dengan NIM 2214040004 dari jurusan Tadris Matematika kelas A BP22 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membuat video tugas ke-12 tentang persaudaraan muslim untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Bapak Zulheldi. Yang pertama, saya akan membacakan keseluruhan hadisnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menerjemahkan hadis ini dari kata per kata, kemudian memberikan terjemahan secara keseluruhan, kemudian memberikan penafsiran dari hadis tentang persaudaraan muslim ini, serta memberikan kaitan hadis persaudaraan muslim ini dengan dunia pendidikan. Yang pertama, saya akan membacakan keseluruhan hadis ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimu la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi wa man farraja an musliman kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, wa Ahmad. Selanjutnya saya akan membacakan terjemahan dari kata per kata hadis persaudaraan muslim ini. Hadis itu artinya adalah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar yang diridhoi oleh Allah atas keduanya. Anna, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al muslimu, seorang muslim, akhu, saudara, al muslimi, muslim lainnya, la, tidaklah, yazlimuhu, berbuat zalim kepadanya, wala, dan tidak, yuslimuhu, menyusahkannya atau membiarkannya teraniaya. Man, siapa yang, kana, ada, fi, dia ikut, hajati, pada kebutuhan, akhihi, saudaranya, kana, adalah, Allahu, Allah, fi, akan, hajatihi, membantu kebutuhannya. Wa, dan, man, siapa yang, farroja, meringankan, an, dari, muslimin, seorang muslim, kurbatan, satu beban, farroja, meringankan, Allah, jadi farrajallahu adalah Allah akan meringankan, anhu, daripadanya, biha, dengan perbuatannya, kurbatan, beban berat, min, dari, kurobi, beban, yaumi, pada hari, al-qiyamah, kiamat, wa, dan, man, siapa yang, sataro, menutup aib, musliman,
seorang muslim, sataro, menutup aibnya, Allah yauma, pada hari al-qiyamah, kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan Ahmad. Selanjutnya saya akan memberikan terjemahan keseluruhannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidaklah berbuat zalim kepadanya dan tidak pula dia menyusahkannya atau membiarkannya teraniaya. Siapa yang ada dia ikut berusaha membantu pada kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu memenuhi kebutuhannya. Dan siapa yang meringankan dari seorang muslim satu beban atau satu hal yang memberatkan dari hidupnya, maka Allah akan meringankan atau membebaskan daripadanya beban-beban berat pada hari kiamat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan Ahmad. Selanjutnya adalah penjelasan dari hadis mengenai persaudaraan muslim ini. Bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan atau relasi antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Disebutkan bahwa seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Seperti pada hadis tadi, al-muslimu akhul muslim. Jadi, seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu sangat dekat. Laksana saudara kandung atau mungkin lebih dekat daripada itu. Oleh karena satu sama lain adalah saudara, kerabat, orang dekat, maka diajarkan bagi satu sama lain itu untuk tidak saling menyusahkan, tetapi satu sama lain itu harus saling menguatkan, saling membantu, sedemikian rupa. Ada beberapa hal yang disebutkan di dalam hadis ini, bagaimana caranya hidup dengan orang muslim atau antara orang muslim dengan muslim lainnya, yang mana mereka itu adalah bersaudara. Yang pertama, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak berbuat zalim, tidak menganiaya terhadap saudaranya atau terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyusahkan orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang membiarkan orang lain dalam masalah, seperti cuek atau tidak peduli terhadap orang lain. Yang kedua yaitu mangkana fi hajati akhihi. Disebutkan juga bahwa seorang muslim terhadap muslim lainnya itu harus berperan serta atau membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan seperti yang terdapat dalam hadis, yaitu siapa yang berusaha membantu atau menolong, melibatkan diri terhadap pekerjaan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, tentu saja kebutuhan itu yang memang dia butuhkan dan itu hal yang baik dan dia bantu, maka Allah akan membantu orang yang menolong tadi untuk memenuhinya. Jadi apabila dia suka akan membantu orang lain, maka Allah akan selalu membantunya. Yang ketiga, wa man farraja an musliman kurbatan. Siapa yang meringankan
atau melapangkan dari kesusahan. Berbeda dengan yang kedua tadi, yakni membantu mendapatkan apa yang diinginkan oleh muslim lainnya. Sedangkan yang ketiga ini adalah apabila orang lain terhimpit kesusahan atau mengalami kesusahan, kemudian dia lapangkan kesusahan saudara muslim lainnya dengan membantu melapangkan, mungkin dengan memberikan pikiran, semoga atau bantuan keuangan dan lain-lain. Maka sebagai gantinya Allah akan melapangkan dia demi suatu kesusahan dan kesusahan lainnya. Min kurabi yaumil qiyamah, yang dialami di hari kiamat. Jadi nanti di akhirat dia dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dimaknai dengan kalau begitu balasannya di akhirat saja. Tidak begitu disebutkan. Di akhirat di situ merupakan puncak daripada bantuan itu. Karena kesusahan tertinggi itu adalah di akhirat, yang ketika itu seseorang tidak bisa mengandalkan orang lain, bahkan orang tua kita sendiri. Yang keempat, waman satara musliman, bahwa siapa yang menutup aib orang lain. Jadi dalam hal ini seorang muslim dalam berhubungan itu dijelaskan juga tidak boleh membuat susah dengan jalan mengungkapkan atau menceritakan aib-aib sesama muslim ini. Jadi seseorang tidaklah boleh membongkar kekurangan atau menceritakan aib-aib atau mengumbar aib dari saudara muslim lainnya, kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa orang lain kepada orang yang tidak mesti mengetahuinya. Jadi ada juga orang yang mesti mengetahui aib saudara lain, tetapi dalam kesempatan yang khusus. Misalnya dia berbuat jahat lalu dia diadili. Kita mungkin menjadi solusi, maka boleh menjelaskan keadaannya. Namun di dalam pergaulan umum atau secara umumnya itu tidaklah dibenarkan, tidaklah dibolehkan apabila dia melindungi aib orang lain, dan apabila seseorang muslim itu melindungi aib orang lain, maka senantiasa Allah katakan dalam hadis ini, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan melindungi aib-aibnya pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir adalah kaitan hadis ini dengan dunia pendidikan. Yang pertama itu terkait dengan pendidikan akhlak. Di sini, di dalam hadis ini dijelaskan tentang prinsip-prinsip akhlak sesama muslim. Jadi, hadis ini mendidik, mengajarkan, memberitahu kepada kita bagaimana prinsip pergaulan, berakhlak dan berelasi antara seorang muslim dengan muslim lainnya, yang dilandasi dengan asas persaudaraan, bukan bergaul seperti orang lain. Yang kedua, kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu prinsip pendidikan akhlak. Di antaranya yang pertama dilandasi dengan asas persaudaraan, bukan seperti bergaul dengan orang lain, akan tetapi bersaudara antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Yang kedua yaitu prinsip saling menolong atau saling membantu orang lain, serta tidak membiarkan orang lain ataupun muslim lainnya dalam keadaan kesusahan ataupun kesulitan.
Yang terakhir yaitu prinsip akhlak terhadap orang lain, bernilai ibadah. Bahwasanya perbuatan baik yang dilakukan akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pergaulan antara sesama muslim tidak hanya bermuamalah, tetapi juga termasuk kepada suatu ibadah. Demikianlah penyampaian hadis, terjemahan, penjelasan dan juga kaitan hadis ini dengan dunia pendidikan dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan atau menonton video ini sampai akhir. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang saya lakukan terkait dengan tugas video ke-12 tentang persaudaraan muslim ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.